Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kita lanjut lagi cerita novel romantis kita ya. Oke, gaspol. Bab 107-108. Montir cantik milik CEO. Akhirnya setelah perdebatan panjang, Ale menuruti ucapan Datsak yang meminta dirinya dan sang suami untuk pulang dan beristirahat. Namun mereka baru pergi setelah Damar tiba untuk menemani dedinya. Sejak keluar dari ruangan Datsak, Leo tak membiarkan Ale jauh dari sisinya. Sepanjang koridor rumah sakit sampai area lobi, tangan Ale terus melingkar di lengan Leo. Dek. Tiba-tiba keduanya berbarengan menghentikan langkah, ketika melihat satu sosok yang tak asing tengah mondar-mandir, tepat di teras depan lobi rumah sakit itu. Yuta. Pria Jepang itu sedang berjalan mondar-mandir di tempat yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat Ale dan Leo mematung. Tak sengaja, Ale semakin mengeratkan pegangannya di lengan Leo, bahkan rasanya seperti mencengkram. Tatapannya kosong menatap lurus ke depan. Sayang, ayo. Leo yang tak suka dengan tatapan istrinya, langsung meminta Ale untuk kembali melangkah. Memasang senyum palsu, mencoba kembali meredakan gejolak amarah yang membuncah tak tertahankan lagi. Leo tidak tahu kalau ternyata Yuta mengikutinya sampai ke rumah sakit. Namun Yuta kehilangan jejak Leo saat si Raja Hutan itu masuk ke dalam area rumah sakit tersebut, hingga akhirnya pria itu pun memutuskan untuk kembali keluar dan menunggu Leo dengan pasrah. Padahal tatapan Ale bukan tatapan suka atau masih ada rasa. Justru sebaliknya. Masih lekat dalam ingatan bagaimana Yuta pernah memberi luka yang sakitnya masih terasa hingga saat ini. Evelyn. Ale terus berjalan acuh, sama sekali tak memperdulikan panggilan Yuta. Parkir di mana? Tanya Ale yang tak tahu harus jalan ke arah mana, sebab entah sejak kapan tangannya sudah tak melingkar lagi di tangan Leo. Beruntung tempat parkir Leo tak berada terlalu jauh. Leo pun segera membukakan pintu mobil untuk istrinya. Evelyn, tunggu. Yuta datang dari arah belakang, lalu mencekal dan langsung menarik pergelangan tangan Ale sebelum wanita itu sempat masuk ke dalam mobil. Leo semakin geram, dia pun menepis tangan Yuta seperti yang dilakukannya tadi malam, sama persis. Kau. Leo hendak melayangkan tinjunya, namun Ale buru-buru menggeser tubuhnya berdiri menempel di depan tubuh Leo. Waktuku tidak banyak. Katakan apa yang ingin kau bicarakan. Ucap Ale mengalihkan agar Leo tak semakin tersulut emosi. Aku minta maaf. Aku tahu kesalahanku sangat besar, tapi tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku mohon padamu, Evelyn. Tubuh Yuta tiba-tiba merosot ke bawah, memohon dengan posisi berlutut di depan Ale dan Leo. Mengakui kesalahan dan meminta satu kesempatan. Ale mendongakkan kepalanya ke atas, tak ingin melihat wajah bersalah Yuta. Bukan takut lulu, hanya saja situasi ini malah membuatnya semakin membenci pria itu. Marah, kesal dan sungguh Ale ingin sekali mendaratkan satu tamparan keras ke wajah Yuta. Ale hanya wanita biasa, punya hati yang rapuh. Apalagi soal cinta. Seperti itulah keadaan sesungguhnya. Hatinya hancur berkeping-keping karena perbuatan Yuta dan Yurika. Aku sudah menikah. Ale mengangkat tangan, menampilkan cincin yang tersemat di jari manis sebelah kanannya. Tak ada kesempatan apapun untukmu. Kita sudah selesai bahkan sebelum kita memulainya, Yuta. Aku mohon, jangan lagi menampakkan wajahmu di depanku. Ini yang terakhir. Mendengar ucapan Ale, Yuta segera berdiri dengan wajah sedih dan kecewa. Sayang, aku lelah. Ucap Ale yang langsung berbalik menatap suaminya. Tanpa banyak tanya, Leo lalu membantu sang istri untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Baf. Evelyn, tunggu. Kita harus bicara. Kamu pasti masih mencintaiku, kan? Perasaanmu masih sama seperti dulu, kan? Yuta tak memperdulikan keadaan parkiran yang cukup ramai.
Dia terus menggedor kaca mobil Leo saat pintu mobilnya sudah tertutup sempurna. Leo mengepalkan tangannya kuat. Tak tahan lagi akhirnya satu tinjunya mendarat di wajah Yuta. Hingga Yuta yang belum siap langsung tersungkur ke jalanan yang beraspal. Sudah cukup kau menguji kesabaranku. Aku tidak akan tinggal diam kalau kau terus bersikap seperti ini pada istriku. Evelyn hanya milikku dan selamanya akan menjadi milikku. Siapapun yang mengusiknya aku pastikan akan mati di tanganku. Leo mencengkeram kerah jaket yang Yuta pakai, memberinya peringatan dengan iris setajam silet. Bukan sekedar ancaman, Leo bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Saat pintu mobil terdengar kembali dibuka, Leo segera beranjak dari atas tubuh Yuta. Leo tahu istrinya hendak turun lagi dari mobil, namun Leo langsung mencegahnya. Setelah memastikan pintu mobil tertutup kembali, Leo berjalan memutar dan bergegas naik ke dalam mobilnya lalu duduk di jok pengemudi. Tak menunggu lama, kendaraan roda 4 itu pun langsung melaju meninggalkan bangunan kesehatan tersebut. Sayang, aku. Leo mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar Ale tak mengatakan apapun. Leo tak mau membahas Yuta, membuat moodnya semakin bertambah buruk. Ale menggigit B1 bir bawahnya menahan agar tak menangis. Pandangannya dialihkan ke sisi luar jendela, bahkan Ale tak berani bersuara lagi. Bab 108. Di sela-sela mengemudikan mobil, diam-diam Leo memperhatikan Ale yang duduk di sampingnya. Leo kembali salah paham dengan sikap Ale, yang menurutnya terlalu lembek pada pria Jepang itu. Padahal Ale hanya tak ingin bersikap barbar dan marah-marah tidak jelas. Dia berusaha untuk bersikap elegan bahkan dengan sekuat tenaga terus berusaha menekan suaranya saat berbicara dengan Yuta. Agar Yuta tak mendengar suara Ale yang bergetar menahan sesak di dada. Sementara itu Alexandra masih terus memilih melepas pandangannya keluar jendela. Mereka berdua tak ubahnya seperti dua orang asing yang terpaksa berada di dalam mobil yang sama. Tanpa suara dan tegur sapa. Sibuk dengan isi kepalanya masing-masing. Wajah Leo datar dengan pandangan kembali menatap lurus ke depan. Dan tanpa Leo sadari, Ale sesekali mengusap bulir kristal bening yang jatuh di pipinya dengan kasar. Ale menangis bukan karena memikirkan Yuta, tapi karena Leo tak mengizinkannya bicara. Menikah itu butuh kesiapan, butuh mental yang kuat. Kenapa Leo harus mengajaknya menikah buru-buru jika sekarang dia saja menutup komunikasi di antara mereka? Memang ujian pernikahan itu faktornya bisa apa saja. Dan bukankah Yuta termasuk dalam ujian pernikahan? Mobil Leo sudah sampai di parkiran apartemennya. Setelah membuka sabuk pengamannya, Leo pun turun. Belum Leo membukakan pintu untuk istrinya, Ale sudah lebih dulu turun dan dia tidak membiarkan Leo melakukan itu. Leo merangkul Ale, mencoba menetralkan kembali emosinya. Namun Ale bergeming, dia hanya diam dan mengikuti saja kemana kaki Leo melangkah. "Maaf, sayang," ucap Leo saat keduanya berada di dalam lift. Ale hanya diam saja menatap dingin pantulannya di pintu lift. "Sayang, jangan diam saja, bicaralah." "Maafkan, aku. Untuk apa? Bukannya tadi kamu yang menyuruhku diam?" Jawaban Ale ketus membuat Leo merapatkan bibirnya, tak bisa mengeluarkan kalimat bantahan. Istrinya benar, Leo bahkan tak mengizinkan Ale untuk menjelaskan perubahan sikapnya saat melihat Yuta. "Baiklah. Aku salah. Maafkan aku, ya please." Leo memohon menangkup kedua tangannya di depan dada. Pintu lift terbuka, Ale melangkah keluar lebih dulu sama sekali tidak menunggu Leo. Namun saat di depan unit apartemen, Ale menunggu Leo untuk membukakannya pintu. Sebab dia memang belum tahu password apartemen suaminya. Setelah pintu terbuka, Ale langsung masuk tanpa memperdulikan Leo yang terus memanggilnya dari arah belakang. "Aku lelah. Ingin istirahat." Ale bicara dengan membelakangi Leo. "Tapi kau belum makan. Kita makan dulu, ya. Setelah itu baru istirahat."
Mengingat sekarang sudah jam 7 malam, sudah waktunya untuk mereka mengisi daya kembali setelah seharian disibukkan dengan kegiatan ini dan itu. Aku tidak lapar. Ale kembali mengayunkan kakinya. Di sana ada 2 kamar. Ale sudah tahu yang mana kamar Leo, namun Ale tak berjalan ke arah ruangan itu. Ale melangkah ke sisi yang berlawanan. Sayang, itu bukan kamarku. Ucap Leo mengira Ale lupa di mana letak kamarnya. Aku tahu. Ale masih mencoba santai meski air matanya sudah hendak membobol pertahanan. Lalu kenapa kamu berjalan ke arah situ? Ale hanya diam dengan posisi yang sama. Kamu marah. Aku minta maaf. Aku hanya terbawa emosi. Ale berbalik, menatap Leo dengan mata indahnya yang sudah berkaca-kaca. Tidak masalah. Aku akan membiasakan diri dengan sikapmu yang seperti itu. Ucapan Ale seakan menyentak Leo dalam rasa bersalah. Leo menggeleng cepat lalu berjalan menghampiri istrinya. Jangan berkata seperti itu. Sela Leo cepat seraya menangkup wajah Alexandra. Kamu mengerti kan kenapa aku jadi seperti tadi, Ham? Aku tidak suka kamu terlalu baik pada si BR, engsek itu. Ale menatap Leo dengan tatapan tak percaya. Terlalu baik katanya. Astaga, apa Leo tidak mendengar apa yang Ale ucapkan tadi pada Yuta? Di kalimat Ale yang mana yang membuat Leo berpikir bahwa dirinya terlalu baik pada pria itu. Katakan, di sisi mana aku terlihat terlalu baik pada Yuta? Tanya Ale dengan tatapannya yang dingin, wajahnya datar tak menunjukkan ekspresi kemarahan. Bukan itu maksudku. Aku ingin kamu tidak lagi bicara dengan si BR, engsek itu, sayang. Aku tak suka. Sudah jelas dia menginginkan kamu, kenapa kamu masih saja meladeninya? Leo tak sudi menyebut nama Yuta secara gamblang. Kata BR, engsek sudah sangat pas untuk menggambarkan betapa Leo membenci pria itu. Lalu aku harus bagaimana? Diam saja, begitu. Apa dia akan berhenti mengejarku jika aku hanya diam saja, Hem? Aku rasa kamu salah, kamu tidak mengenal Yuta, dia bukan seseorang yang mudah menyerah. Dek, semakin membahas Yuta, hati Leo semakin panas. Apalagi mendengar Ale berkata seperti itu. Ah, sakit rasanya hati Leo. Leo menurunkan kedua tangannya dari wajah Ale, berjalan ke sisi lain beberapa langkah. Ya, aku memang tidak mengenal si BR, engsek itu sebaik dirimu, tapi bukan berarti kamu bisa meladeninya seperti tadi. Terserah. Brak. Ale masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu cukup kencang. Setelah itu terdengar suara pintu yang dikunci dari dalam. Ale kesal karena Leo tak mengerti maksud ucapannya. Jika terus salah paham seperti ini rasanya lelah juga. Kenapa sulit sekali membuat Leo mengerti bahwa kecemburuannya itu terlalu berlebihan. Setelah berkomitmen dengan Leo, menjalin hubungan dengan pria itu, Ale sudah sangat tahu batasannya seperti apa. Bagaimana dia harus bersikap dan menjaga jarak pada pria selain Leo. Tok tok tok. Leo yang kaget mendengar suara pintu yang dibanting, seketika itu juga langsung mengetuk pintu berkali-kali meminta Ale membukanya. Sayang, buka pintunya. Kita bicarakan baik-baik. Jangan seperti ini. Rayunya dari balik pintu. Leo tertunduk lesu, ada rasa sesal karena tak bisa menahan emosinya dan membuat sang istri jadi serba salah seperti ini. Tapi bukankah wajar jika sikap Leo semakin posesif? Masa lalu Ale dan Yuta bukanlah seperti masa lalunya dengan Lintang. Berbeda kisah dan cerita. Bahkan jika dibandingkan pun kisah Ale jauh lebih rumit. Maafkan aku salah. Sikapku terlalu berlebihan. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku tidak bisa membayangkan jika hidupku tanpa kamu. Bukan sekedar rayuan, Leo benar-benar ingin Ale tahu apa yang tengah jadi kegundahan hatinya setelah kemunculan Yuta. Bagaimana ketakutannya yang kian hari kian membesar saat pria itu terus mencoba merebut Alexandra dari sisinya. Sementara itu, tebu mungil Ale sudah merosot ke lantai, duduk bersandar di balik pintu kamar.
Ale memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sesak. Akhirnya tangisannya pecah ketika dia sudah masuk ke dalam kamar itu. Ale menutup mulut, membiarkan tangis itu meredam dalam genggaman. 2 kali mereka bertengkar karena alasan yang sama. Yuta. Ya, pria itu sudah menjadi duri di hubungan Ale dan Leo.